Utsman dan sumur Yahudi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Semasa Rasulullah masih hidup, Utsman menjadi sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi dengan apapun yang dia punya. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah. Hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu, lalu menyumbangkannya kepada umat? Utsman bin Affan yang terkenal dermawan langsung menerima tawaran Nabi. Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah. Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. Wahai Fulan, maukah kau jual sumurmu itu? Tanya Utsman. Si Yahudi langsung menggelengkan kepala. Saya tidak mau menjualnya. Sumur itu sudah menjadi mata pencaharian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan uang lagi. Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usulan kepada pemilik sumur. Bagaimana jika saya membeli separuh sumurmu? Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman. Apa maksud Anda, wahai Utsman? Dengan lembut, Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi. Kita pakai sumur itu secara bergantian. Misalkan, hari ini sumur itu milikku. Nanti, keesokan harinya, sumur itu menjadi milikmu. Sehingga kau tetap bisa menghasilkan uang pada hari tersebut. Mendengar solusi Utsman yang menguntungkan bagi dirinya, si Yahudi akhirnya mau melepas sumurnya dengan harga 12.000 dirham kepada Utsman. Keesokan harinya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, sekarang kalian bisa menimba air dari sumur ini secara bebas pada hari ini. Ambillah sebanyak yang kalian mampu dan sehingga bisa kalian gunakan hingga esok. Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun langsung mengambil air ke sumur itu hingga mereka bisa menjadikan cadangan air untuk esok hari. Sebab pada hari berikutnya, sumur tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi pemilik setengah sumur merasa rugi karena tidak ada lagi yang membeli air pada hari saat sumur itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumur sisanya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah sumur tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang Utsman menjadi pemilik sumur seutuhnya. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim. Hingga saat ini, sumur Utsman bin Affan masih bisa kita temui. Bahkan setelah mengalirkan air selama 1.400 tahun. 1.000 unta yang membawa bahan makanan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang terkenal akan kedermawanannya. Ia banyak menghabiskan hartanya untuk bersedekah, membantu umat muslim yang sedang dilanda kesulitan. Suatu saat, pada zaman Khalifah Abu Bakar, hujan tidak turun selama beberapa bulan. Akibatnya sumur-sumur menjadi kering, tanaman satu persatu mati, dan penduduk mulai kekurangan makanan. Di tengah masa paceklik itu, banyak pedagang yang berlaku culas. Mereka menimbun bahan makanan, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
Akibat perbuatan mereka, bahan pokok menjadi semakin langka, semakin mahal, dan penduduk menjadi kelaparan. Khalifah Abu Bakar selaku pemimpin umat berusaha membantu para penduduk dengan mendistribusikan bahan panganan kepada mereka. Namun perilaku para pedagang yang culas ditambah dengan hujan yang tidak kunjung datang membuat bantuan yang diberikan tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk. Utsman yang melihat umat mengalami kelaparan segera bertindak membantu mengatasi kesulitan tersebut. Utsman sebagai pedagang besar mendatangkan bahan kebutuhan pokok secara besar-besaran ke kota Madinah. Tidak kurang dari 1.000 unta mengangkut gandum, kismis, dan minyak didatangkan dari negeri Syam. Para pedagang yang mendengar Utsman sedang melakukan bongkar muat barang secara besar-besaran langsung berbondong-bondong datang ke rumah Utsman. Setelah sampai di rumah Utsman, mereka membujuk Utsman untuk menjual barang dagangannya kepada mereka. Salah satunya adalah laki-laki bertubuh gempal yang sedang membujuk Utsman untuk menjual barang dagangannya pada laki-laki itu. "Wahai Utsman, aku ingin membeli barang daganganmu dengan nilai 2 kali lipat dari harga pasar." Utsman tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sayang sekali, sudah ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Pedagang lain yang bertubuh kurus mencoba untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. "Bagaimana kalau aku beli dengan nilai 5 kali lipat dari harga pasar?" Utsman tetap menggeleng. "Tidak, terima kasih. Pembeliku sudah menawarnya 700 kali lipat lebih besar dari kalian." Para pedagang pun heran dan ingin tahu siapakah pembeli yang berani menawar dengan harga setinggi itu? "Bolehkah kami tahu kepada siapa engkau menjual barang daganganmu?" Utsman menjawab, "Aku sudah menjual semua barang daganganku pada Allah karena Allah menawarkan pahala 700 lipat kepada hamba yang mau bersedekah di jalannya." Para pedagang faham mereka tidak akan bisa mendapatkan barang dagangan dari Utsman. Akhirnya mereka pergi. Selepas para pedagang pulang, Utsman langsung menyedekahkan barang dagangannya kepada para penduduk Madinah yang kelaparan. Kedermawanan Utsman dan doa Rasulullah. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal pemalu dan soleh. Selain itu, ia juga merupakan seorang saudagar yang sukses. Tapi, meskipun ia adalah saudagar kaya, Utsman tidak pernah membanggakan uangnya. Ia menggunakan uang-uang tersebut untuk disedekahkan di jalan Allah. Sudah banyak sekali sedekah yang Utsman berikan untuk membantu kaum muslimin, mulai dari membeli sumur orang Yahudi hingga memberikan bahan makanan kepada penduduk Madinah yang saat itu tengah menderita kelaparan. Utsman juga pernah menyumbangkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Rasulullah demi keperluan perang Tabuk. Peristiwa itu dimulai ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium akan melakukan ekspansi ke Jazirah Arab. Mendengar hal itu, kaum muslimin segera menyiapkan pasukan dan peralatan perang. Di tengah persiapan tersebut, kaum muslimin menemukan masalah serius, yaitu mereka kekurangan perbekalan. Kurangnya perbekalan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi kaum muslimin di medan perang. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan memberikan pengumuman kepada mereka. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya sebentar lagi kita akan pergi berperang melawan pasukan Bizantium. Adakah di antara kalian yang mau menyedekahkan hartanya untuk pasukan kita?" Tanpa menunggu lama, Utsman bin Affan yang berdiri tidak jauh dari Rasulullah langsung mengangkat tangan. "Saya bersedia membantu, wahai Rasulullah." Lalu Utsman dengan segera pulang ke rumahnya. Di sana ia mengambil uang sejumlah 1.000 dinar. Tidak lama setelah itu, ia memberikan uang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah senang dan berkata, "Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja hingga hari kiamat." Utsman tersenyum kepada Rasulullah. Tidak ada hal yang bisa membuatnya merasa lega selain didoakan langsung oleh Rasulullah.